ya harga Danantara berarti dihargai, harusnya harga wajarnya di situ usai Danantara injeksi. Welcome back to my channel, Susi Setiawati Talks. Nah, ini adalah video kedua aku. Maaf ya, aku nggak ganti baju, tapi ini tag di hari yang sama gitu ya. Aku malas banyak cucian di laundry. Nah, ini hari ini aku ditemenin kucing aku namanya Kimui Kai. Nah, Kimui Kai ini suka banget naik pesawat Garuda Indonesia. Ya nggak, Meng? Nah, untuk hari ini aku mau bahas salah satu emiten di sektor transportasi yang dimana kemarin baru saja diinjek gitu ya melalui private placement oleh Danantara dan nilainya hingga puluhan triliun. Nah, ini disclaimer on, di sini saya cuma mau mengulas saja saham Garuda Indonesia Tbk ya atau GIA gitu ya, yang mungkin punya peluang yang cukup baik, apalagi kalau kita lihat nih secara year to date harga saham si GIA ini udah naik lumayan ya 105% gitu ya, tapi ternyata kalau aku hitung gitu ya valuasinya masih bisa lebih tinggi lagi dari sekarang usai diinjek dari Danantara. Nah, kalau kemarin teman-teman ketahui bahwa di mana Danantara akan melakukan injeksi kepada Garuda Indonesia Persero, di mana kalau kita lihat memang utangnya itu senilai 405 juta US dollar yang dimana nantinya akan dikonversi saham melalui private placement ini gitu ya, yang dimana kalau kita lihat tertuang dalam perjanjian pinjaman pemegang saham antar perseroan sebagai debitur, DAM sebagai kreditur, dan Citylink sebagai obligor tanggal 24 Juni 2025. Nah, total dana private placement-nya itu dalam US dollar sekitar 1,84 miliar US dollar atau setara 30,46 triliun rupiah. Nah, memang bisnisnya Garuda Indonesia ini banyak ya, bukan hanya sekedar untuk penerbangan aja. Jadi memang selain dari flight operation, dia ada juga maintenance, repair, and overhaul gitu ya. Kalau kita lihat melalui anak usahanya namanya PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau GMF Aero Asia. Kemudian juga ada layanan ground handling itu melalui entitas seperti Gapura Angkasa. Kemudian ada catering, hotel, hospitabilitas pariwisata itu PT Aero Wisata. Kemudian juga dia ada sistem reservasi komputer, penyewaan peralatan agent travel, konsultasi teknologi itu di PT Sabre Travel Network Indonesia, dan juga dia ada kargo logistik ya. Bahkan untuk Garuda Indonesia sendiri memang sudah melayani rute domestik dan juga luar negeri gitu ya. Itu Asia, Timur Tengah, kemudian Eropa, Australia, 60 untuk rute domestik dan 20 lebih untuk rute internasional. Nah, kalau kita lihat per Agustus 2025 ini, total armadanya itu sudah mencapai 78 pesawat, terdiri dari 32 pesawat berbadan lebar atau wide body dan juga 46 pesawat berbadan wrapping gitu ya. Nah, untuk anak-anak usahanya dia ini banyak ya, mungkin teman-teman belum banyak yang tahu juga sebagian gitu ya. Ada Citylink Indonesia itu kepemilikan Garuda kurang lebih hampir 99%. Garuda Maintenance Facility Aero Asia atau GMF Aero Asia itu kepemilikan GIA itu 60%-an. Aero Wisata 99,9%. Area Food Indonesia itu tidak langsung ya melalui via Aero Wisata. Kemudian Aerosystem Indonesia itu 95%, kemudian Sabre Travel Network Indonesia itu joint venture-nya, kemudian Garuda Sentra itu sekitar mayoritasnya, ada Gapura Angkasa juga 45%, Garuda Daya Pratama Sejahtera, mayoritas Garuda Tau Beres Indonesia, mayoritas juga, terus kemudian ada Bagus Distribution System Indonesia itu mayoritas juga, ada Garuda Miles 100% dan Garuda Kargo. Nah, untuk hutangnya di sini ya nanti aku cantumin di sini. Untuk hutangnya itu kalau kita lihat dia dari pas Covid ya 2020 hingga semester 1 2025 tuh hutangnya sebenarnya udah relatif turun gitu ya. Waktu 2020 itu sekitar kalau kita lihat di sini 179,6 triliun per 2025 per semester 1 udah 130,02 triliun rupiah. Turunnya udah lumayan ya sekitar 27,6%. Nah, memang GIA ini sudah melakukan restrukturisasi hutang itu sejak 2020 kalau kita lihat
2021 itu mulai proses PKPU, 2022 itu udah negosiasi dengan para kreditur gitu ya. Kemudian masih berjalan hingga saat ini. Kalau kita lihat memang Garuda ini menjalankan kewajiban jangka panjangnya sampai 22 tahun ke depan. Nah, kalau kita lihat kinerja keuangannya untuk per semester 1 memang kinerjanya sayangnya turun gitu ya. Di sini kalau kita lihat per Juni 2025 dia masih rugi gitu, tapi ruginya memang sebenarnya sedikit turun sih. Ruginya ternyata naik saya. Mohon maaf, ruginya ternyata naik 2,39 triliun rupiah kalau kita lihat, di mana memang ruginya ini karena pendapatannya juga sayangnya turun. Kalau kita lihat pendapatan Garuda itu turun 4,48%, 25,76 triliun. Untuk dari segmen usahanya memang kontribusi terbesarnya ya untuk dia sendiri masih di penerbangan. Kalau kita lihat sayangnya untuk segmen penerbangan penumpang itu per Juni 2025 masih turun 8%-an menjadi 18,37 triliun rupiah. Kemudian kalau kita lihat dari pendapatan untuk penerbangan yang tidak terjadwal seperti haji dan charter itu justru melonjak sekitar 15,6% menjadi 3,43 triliun rupiah gitu, serta kargo dan dokumennya juga naik 7%, hampir 7% menjadi 1,34 triliun rupiah. Nah, kalau kita lihat meskipun memang dari segmen tadi pendapatan penumpangnya turun, tapi yang haji charter, dokumennya, logistik itu naik, bebannya juga turun loh. Kalau kita lihat bebannya turun sekitar 1,8% menjadi 25,04 triliun dari 25,51 triliun rupiah. Cuma sayangnya beban gajinya naik. Ini gaji siapa nih yang naik nih gitu ya? Gajinya naik 3,76% menjadi 1,37 triliun rupiah. Nah, kalau kita lihat untuk dari sisi liabilitiesnya hanya meningkat tipis ya 0,51% dari periode sebelumnya. Untuk asetnya turun juga 1,57% gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini memang masih rugi ya, cuman ya gitu deh ya. Semoga ada perbaikan setelah terjadinya private placement dan juga injeksi dari Danantara. Nah, potensinya gimana dari injeksi Danantara? Tadi kita lihat bahwa Danantara ini akan injeksi Garuda sekitar 30 triliun rupiah ya melalui private placement. Nah, kalau kita lihat nanti setelah private placement ini, para pemegang saham publik itu akan terdilusi sekitar 27,46%, itu menjadi sekitar 5,03%. Nantinya ini akan disampaikan dalam RUP SLB pada 12 November 2025. Nah, kalau kita hitung, ini aku ambil market cap-nya per 17 Oktober ya 2025. Saat itu market cap GIA itu 9,33 triliun rupiah. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama harga-harga sekarang gitu ya. Harga sekarang tuh dia per 24 Oktober itu di 113 ya. Untuk market cap-nya per 17 Oktober itu 9,3 triliun, injeksinya kan tadi 30 triliun gitu ya, kita tambahin aja jadi kurang lebih 39,3 triliun. Saham beredarnya itu 91,48 juta lembar. Jadi kalau kita hitung valuasi injeksinya dari tadi total market cap ditambah injeksi, terus kemudian tinggal dibagi sama saham beredarnya itu kurang lebih dapat angka 420-an gitu ya. Berarti valuasi Garuda dihargai senilai 420 usai injeksi melalui private placement dari Danantara. Tapi kita jangan pakai angka optimis. Kita harus pakai angka pesimis dari 420-an. Sekarang harga dia itu di 100 per 24 ya. Harganya 113 ya, kita ambil pesimisnya aja, valuasinya dari 50% atau 70% lebih dari tadi yang 420-an, kurang lebih ya di 200 hingga level 2,5 300 lah ya gitu. Kalau saya sih mungkin pesimisnya di 200-an aja sampai 250. Ya harga Danantara berarti dihargai, harusnya harga wajarnya di situ usai Danantara injeksi di Garuda Indonesia Persero. Tapi disclaimer on ya, ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual, jadi jangan lupa untuk selalu dianalisa ulang. Apalagi lagi secara kinerja juga memang masih merugi, tapi harapannya restrukturisasi hutangnya bisa beres agar Garuda Indonesia bisa cetak laba usai disentuh oleh Danantara. Ya, jangan lupa untuk subrek ya, untuk subrek video YouTube aku, kemudian juga nyalain loncengnya. Aku nggak tahu loncengnya di sebelah mana, cari aja loncengnya gitu ya, dan juga follow Instagram aku di Susi Setiawati 22.
TikTok di Susi Setiawati 1994, dan juga untuk yang mau bikin website ataupun program keuangan dan juga aplikasi, kalian bisa kunjungi website bisnis aku di creativeweb.id. Oke, mungkin itu aja pembahasannya. Sudah ada 2 video. Nanti kita next bahas-bahas emiten lainnya ataupun bahas dari sisi makroekonomi di next video. Bye-bye!